juga bisa mengalami dua tahapan, di mana dari solid ke liquid berarti di situ adalah ada fusion, pelelehan, dan kemudian dari liquid ke gas berarti di situ adalah evaporation. Jadi pada tahapan ini entalpi standar sublimasi ini juga bisa kita tuliskan di sini adalah entalpi standar fusion ditambah dengan entalpi standar evaporation, ya, karena mengalami dua tahapan. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat dari diagram ini, karena ada dua tahapan, sedangkan entalpi itu merupakan fungsi keadaan, jadi entalpi itu adalah fungsi keadaan. Entalpi itu fungsi keadaan, ya, di mana tidak tergantung dari keadaan awal dan keadaan akhir, ya, tidak tergantung dari keadaan, tidak tergantung dari jalannya reaksi, ya, tidak tergantung dari jalannya reaksi, tapi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Jadi fungsi keadaan itu adalah ketika dia tidak tergantung pada jalannya reaksi. Kalau jalannya reaksi berarti kan ada dua tahapan tuh, ya. Ada dua nilai entalpi. Tapi ternyata entalpi itu adalah hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Sehingga pada proses ini, kalau kita lihat dari reaksi yang terjadi, maka kita bisa coret nilainya di mana ada H2O dalam bentuk liquid pada produk yang nilainya sama pada H2O dalam bentuk liquid pada reaktan. Jika demikian, maka otomatis ini bisa dikurang langsung, yaitu H2O dalam bentuk solid ini turun, menghasilkan H2O dalam bentuk gas. Sehingga untuk menentukan nilai ini, maka otomatis nilai entalpi sublimasi ini nilainya adalah sama dengan entalpi fusion ditambah dengan entalpi evaporation. Jadi dihitung dari keadaan awal dan keadaan akhir, bukan jalannya reaksi. Kalau jalannya reaksi berarti kan ini ada dua proses seperti ini, ya. Sedangkan ini bisa dicoret, ya. Nah, ini juga kita bisa menggunakan cara seperti ini yang disebut sebagai hukum Hess, ya. Jadi pada hukum Hess itu kita bisa menentukan nilai entalpi atau energi, yaitu ketika secara eksperimen tidak bisa digunakan atau tidak bisa ditentukan, ya. Tapi hukum Hess itu berlangsung, bisa kita gunakan ketika secara eksperimen tidak bisa, ya. Maka kita bisa menggunakan cara teoritis seperti ini, di mana entalpi itu tidak bergantung pada jalannya reaksi, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya saja, ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nah ini kok nggak ada semuanya. Yes. Nah, ini saya hapus, ya. Yang kedua di sini ini adalah entalpi standar, ya, perubahan entalpi standar. Di mana perubahan entalpi standar tadi saya jelaskan bahwasanya entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan, ya. Kemudian kita harus membalanskan antara produk dan antara reaktan, baru kemudian kita bisa menggunakan untuk perhitungan nilainya masing-masing berapa. Kalau nilainya sudah ketahui, nilainya masing-masing berapa, maka bisa kita gunakan untuk menghitung berapa nilai entalpi reaksi untuk reaksi pembakaran ini, ya, reaksi pembakaran. Ini kan reaksi pembakaran di mana ini ada glukosa ditambah dengan H2O ditambah dengan O2, berarti ini reaksi pembakaran, menghasilkan CO2, berarti ini menghasilkan reaksi pembakaran sempurna ditambah dengan H2O.
Nah, karena seperti ini, maka kita bisa menentukan nilai ini, yaitu dengan cara entalpi standar pembentukan CO2, karena ini ada 6, maka ini juga harus dikalikan 6. Ditambah dengan entalpi pembentukan standar H2O, karena di sini ada 6, maka ini dikalikan 6. Dikurangi dengan entalpi standar pembentukan C6H12O6 ditambah dengan entalpi pembentukan standar O2. Karena di sini 6, maka harus dikalikan 6. Nah, kalau sudah, maka kita hitung berapa nilai dari reaksi itu. Kira-kira nilainya adalah sekian. Ya, itu caranya. Nah, kemudian ingat, jika ada suatu gas ya di atom, maka pasti nilainya, entalpinya adalah berharga 0. Misalkan O2 nilainya juga 0. H2 nilainya pasti juga 0. Atau jika di situ adalah monoatom, maka nilainya juga 0. Ya, jadi ingat ya, seperti itu. Misalkan nilainya entalpi pembentukan standarnya adalah 0. Misalkan C saja, maka nilainya 0. Nah, kemudian berikutnya ini adalah hukum Hess. Ya, jadi hukum Hess itu adalah kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi, di mana di sini dia tidak bergantung pada keadaan atau bergantung pada jalan yang ditempuh atau jalannya reaksi, tapi hanya bergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Jadi untuk hukum Hess ini bisa kita gunakan di saat secara eksperimen nilai entalpinya itu tidak dapat ditentukan, sehingga kita bisa menggunakan dengan hukum Hess. Ya, misalkan saja pada reaksi yang tadi ya, jika H2O dalam bentuk solid menghasilkan H2O dalam bentuk gas, maka ternyata reaksi seperti itu bisa mengalami 2 tahapan, yaitu H2O menghasilkan H2O dalam bentuk liquid, kemudian H2O dalam bentuk liquid menghasilkan H2O dalam bentuk gas. Nah, kalau seperti ini, maka dia tidak bergantung pada jalannya reaksi, tapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Misalkan, contoh reaksi ini adalah A menghasilkan B, di mana A menghasilkan B ini secara tidak langsung ini melewati tahapan A menghasilkan C, baru C menghasilkan B. Kalau kita hitung dari reaksi ini, maka otomatis karena di sini C sama-sama ada C-nya di produk dan ada di reaktan, maka habis bereaksi, sehingga di sini tinggal A menghasilkan B. Kemudian untuk menentukan nilai delta H-nya, maka tinggal kita hitung saja. Berarti di sini delta H nilainya adalah delta H untuk yang ini pertama ini ditambah dengan delta H untuk yang kedua. Ya. Kemudian berikutnya ternyata reaksi A menghasilkan B ini juga terjadi dengan cara ada 3 tahapan. Ya. Yaitu A menghasilkan D, baru kemudian D menghasilkan E, baru kemudian E menghasilkan B. Jadi di sini saya tuliskan yang pertama adalah A ini menghasilkan B, kemudian menghasilkan C ya. C, baru kemudian C menghasilkan B. Ya, sehingga ini bisa kita coret. Ini kita coret. Ini coret. Tinggal di sini adalah A menghasilkan B saja. Nah, sehingga di sini untuk delta H-nya tinggal misalkan saja delta H-nya ini adalah A kalori, kemudian delta H untuk reaksinya standar reaksinya, ini reaksinya, ini B, maka tinggal
kita hitung saja nilainya berarti A ditambah dengan B, gitu ya. Nah, sekarang jika yang kedua di sini, jika A itu menghasilkan D, D kemudian menghasilkan E, baru E menghasilkan B, maka kita bisa mencoretnya di mana pada produk dan reaktan yang sama senyawanya. Di sini sama-sama ada D di reaktan dan di produk. Kemudian ada juga E di reaktan dan juga ada di produk. Sehingga kita bisa menentukan bagaimana entalpinya, yaitu dari keadaan awal dan keadaan akhir, yaitu dari persamaan reaksi seperti ini. Jika di sini yang pertama, ini misalkan di sini adalah ini A, kemudian ini D, ini adalah E. Ya, misalkan seperti itu. Kalau yang ini tadi biar sama dengan ini. Kita hapus yang ini dulu. Ini biar sama. Ini B, kemudian ini C, sehingga di sini adalah B tambah C. Nah, kalau demikian yang sebelah sini, maka entalpinya, entalpi reaksi standarnya, delta H-nya, berharga A ditambah dengan B, ditambah dengan D, ditambah dengan E. Jadi kalau kita hubungkan seperti ini, ternyata karena B dengan C ini nilainya sama dengan A, ditambah D, tambah dengan E, maka prosesnya kita bisa gambarkan demikian. A ini bisa menghasilkan B melalui tahapan A bereaksi menghasilkan C, baru C menghasilkan B. Atau A ini menghasilkan B dengan cara A menghasilkan D terlebih dahulu, baru kemudian D menghasilkan E, baru E menghasilkan B. Dengan tahapan seperti ini ternyata B dengan C nilainya pasti sama antara A ditambah D dan ditambah dengan E. Ya. Nah, ini adalah hukum Hess. Ya, jadi hukum Hess ini bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir suatu reaksi. Tidak bergantung pada proses atau jalannya suatu reaksi. Ya. Misalkan saja, di sini ada reaksi, ini saya hapus dulu. Saya hapus. Jadi misalkan saja ada H2, 2H2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2H2O. Ya. Kemudian H2 ditambah dengan O2 menghasilkan H2O2. Sedangkan reaksi overallnya ini seharusnya adalah ada 2H2O2 menghasilkan 2H2O plus O2. Dari reaksi overall ini, kalau kita lihat, maka ternyata di sini kita bisa menentukan nilai entalpi reaksinya berdasarkan hukum Hess, di mana hukum Hess yang terjadi ada dua tahapan reaksi. Tahapan reaksi yang pertama adalah H2, 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Kemudian yang kedua adalah H2 ditambah dengan O2 menghasilkan H2O2. Kalau kita lihat di sini, ini H2O2 ini menjadi produk, ya kan? Sedangkan di reaksi overallnya ini menjadi reaktan. Dengan demikian, maka pada tahapan ini harus kita balik nilainya. Kita balik persamaan reaksinya. Kita balik ini menjadi reaktan, sedangkan yang sebelah sini H2 sama O2 ini menjadi produk. Maka kita balik, ya kan? Kemudian karena di sini ada koefisiennya 2, maka kita harus kalikan 2. Karena kita kalikan 2 dan reaksinya kita balik, maka yang awalnya nilai entalpinya adalah berharga negatif, maka kita balik menjadi positif.
Kemudian karena kita kalikan 2, maka yang awalnya adalah negatif 44,8, maka menjadi positif 89,6. Ya. Kemudian yang kedua, di sini ada H2O. Ya. H2O di sini, 2H2O ini sudah menjadi produk, ya kan? Ini juga menjadi produk. Berarti tinggal kita tuliskan saja 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Dari reaksi ini maka overall reaksinya ini 2H2 di reaktan, ya. Di produk juga ada. Produk juga ada, ini ada H2, maka kita bisa coret, ya. Kemudian O2 di reaktan juga ada 1 koefisiennya, di produk ada 2 koefisiennya, maka tinggal ada 1 koefisien untuk O2. Sehingga reaksinya yang terjadi adalah ini turun, 2H2O2 turun, kemudian menghasilkan 2H2O ini juga turun, sini. Kemudian tinggal yang O2 ini adalah tinggal 1 senyawa, ya, yaitu O2. Maka kita jumlahkan yaitu negatif 136 kilokalori ditambah dengan 89,6 kilokalori, maka menghasilkan negatif 46,4 kilokalori. Kemudian berikutnya, ini contoh berikutnya adalah ini layarnya tidak sama ya. Kalau di sini ini agak coret-coretannya tidak persis sama. Nah, kalau kita lihat di sini reaksi yang terjadi yang ditanyakan adalah ini, yaitu C2H6 ditambah dengan 7O2 menghasilkan 2CO2 ditambah dengan 3,2O. Berdasarkan hukum Hess ada beberapa tahapan, yaitu C ditambah dengan O2 menghasilkan CO2, kemudian H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O, kemudian 2C tambah 3H2 menghasilkan C2H6. Kalau kita lihat reaksi overallnya yang diinginkan, C2H6 ini menjadi reaktan. Ya. Sedangkan yang di tahapan reaksinya ini menjadi produk. Maka nilai delta H-nya ini harus kita balik menjadi positif, ya, menjadi positif. Kemudian berikutnya ada CO2, ya, ada CO2 ini koefisiennya adalah sebanyak 2, ya. Koefisiennya sebanyak 2. Sedangkan yang di sini hanya ada 1 koefisien untuk CO2. Maka di sini harus kita kalikan 2, ya. Karena di sini sudah sama-sama jadi produk. Kemudian yang sebelah sini O2, ya, karena di sini ada beberapa O2, tinggal kita nanti hasilkan berapa sisanya, ya. Kalau kita sudah tahu senyawa-senyawa yang utama. Kemudian O2 di sini O2H2O, H2O di sini menjadi produk, ini juga sudah menjadi produk, tinggal yang H2O ini ada 3H2O, sedangkan di sini ada 1, maka di sini harus kita kalikan 3, ya. Nah, dengan demikian ini kalikan dengan 3, maka ini menjadi 3H2, ya, ini menjadi 3H2, ini dikalikan 2, ini kemudian 3 kalikan dengan setengah, menjadi 3/2, berarti 3/2, kemudian di sini dikalikan dengan 3, maka 3H2O. Kemudian yang sebelah sini, 2C ditambah 2O2 menghasilkan 2CO2. Kalau sudah, maka tinggal kita coret-coret saja yang sama nilainya. Di sini C2H6 karena dibalik tadi, ya, dibalik jadi positif, maka di sini menjadi C2H6 ini turun, yaitu C2H6 turun. Kemudian berikutnya yang C dengan C ini kan habis bereaksi, ya, ini habis bereaksi. Kemudian yang sebelah sini juga habis bereaksi. Kemudian berikutnya yang 3H2 ini juga habis bereaksi, ini juga habis bereaksi. Ya, baru kemudian yang sebelah sini 2CO2-nya turun,
2CO2 turun karena sama-sama jadi produk, H2O-nya juga turun karena sama-sama jadi produk ya. Di sini nggak ada lawannya yang untuk reaktan, maka turun jadi produk. Ini sama 3, ini juga sama 2. Sekarang tinggal O2 ya. O2 di sini sama-sama jadi reaktan, maka harus ditambahkan ada sebanyak 2 O2 dan 3/2 O2. Maka 2 ditambah dengan 3/2 maka menjadi 7/2 O2 ya. Sehingga di sini reaksi yang terjadi adalah C2H6 ditambah 7/2 O2 menghasilkan 2 CO2 ditambah 3 H2O. Nilai entalpinya maka di sini min 188 kilokalori ditambah dengan negatif 204 ditambah dengan 20 kilokalori sehingga menghasilkan minus 372 kilokalori ya. Maka di sini X-nya pada saat reaksi ini berlangsung kita menghasilkan entalpi atau menghasilkan energi yaitu dari pembakaran reaksi ini menghasilkan energi sebanyak minus 372 kilokalori. Dari reaksi ini maka kita harus simpulkan juga reaksi ini prosesnya adalah proses eksotermis di mana dia dari sistem melepaskan panas ke lingkungan ya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada? Halo? Tidak ada ya? Ini ngantuk KB Tare? Tidak, Ibu. Bukan, Ibu. Masih mencerna. Masih mencerna. Lebih enak offline ya? Iya, Bu. Ya, mohon maaf ya karena kemarin ada acara fakultas ya, jadi nggak bisa masuk. Ini ngantuk. Ada yang ikut konser, mengikuti konser semalam? Ada yang ikut? Nggak ada. Nggak ada yang ikut. Atau ikut tapi pura-pura nggak ikut. Diem aja. Ikut. Ikut. Bayar berapa? 50. Oh, kalau mahasiswa 50.000 ya. Maaf, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi itu aturannya itu kita mengikuti yang di reaksi akhirnya. Nanti kalau misalnya itu tinggal dibalik-balik itu berarti tandanya yang di delta H itu juga dibalik, Bu. Terus kalau misalnya dikali 2 itu juga dikali 2 atau misalnya dibagi jadi setengahnya gitu, delta H-nya juga jadi setengah. Ya. Jadi di termokimia ini tidak sama saat keseimbangan ya. Jadi saat keseimbangan kalian tentunya nanti delta H-nya pasti juga beda cara menghitungnya. Ya, kalau di termokimia, kalau kita belajar termokimia dulu, maka kita harus lihat overall reaksinya dulu. Ya, overall reaksinya misalkan contohnya seperti ini. Nah, kita lihat overall reaksinya. Senyawa-senyawa ini menjadi apa? Apakah menjadi produk ataukah menjadi reaktan? Ya, jika pada tahapan-tahapan reaksinya ternyata ketika overallnya ini menjadi produk, maka di tahapan reaksi juga harus jadi produk, ya. Ini jadi produk. Tapi jika di overall reaksi yang kita ingin tentukan itu menjadi produk, ternyata tahapannya jadi reaktan, maka harus kita balik. Kita balik reaksinya, kalau dibalik reaksinya, maka nilai entalpinya harus juga dibalik. Yang awalnya positif juga jadi negatif. Artinya reaksinya kan berubah. Ya, reaksinya kan berubah. Misalkan nih, saya punya nih, ya ini secara mudah kalian memahaminya H2O. H2O dalam bentuk solid menghasilkan H2O dalam bentuk liquid, kan begini ya. Ini tadi kalian jelaskan bahwasanya, kalian nyatakan bahwasanya kalau seperti ini maka ini butuh energi, kan gitu kan ya.
Nah, kalau butuh energi maka otomatis nilai entalpinya kan berharga positif ya agak. Ya. Tapi jika saya balik seperti ini, H2O dalam bentuk liquid, ini saya ubah menjadi H2O dalam bentuk solid, ya kan? Maka otomatis di situ ada proses, ya kan? Ada proses di mana yang terjadi bagaimana di sini? Melepaskan energi. Ya, maka juga harus dibalik ya kan? Harus dibalik di sini. Dibalik, misalkan saja, oh ternyata nilainya ketika misalkan ini berharganya misalkan saja, oh nilainya di sini saya tuliskan di sini nilai entalpinya sebelah sini, maka di sini nilai entalpinya adalah berharga negatif kan gitu ya. Tapi kalau dibalik seperti ini, liquid ke solid, maka otomatis di sini berubah menjadi energinya adalah ditaruh di reaktan, maka delta H-nya adalah dibalik menjadi positif kan begitu kan. Tergantung reaksi yang terjadi. Kalau eksotermis maka ya negatif, kalau endotermis ya positif kan begini ya. Kalau dibalik ya, ini kan reaksinya kan sama. Bedanya adalah dari solid ke liquid, kemudian berubah menjadi liquid ke solid kan begitu ya. Jadi sama saja dengan yang sebelah sini. Kalau reaksinya dibalik maka nilai entalpinya juga harus dibalik ya. Kalau dikalikan 2 maka nilai entalpinya juga harus dikalikan 2. Kalau dibagi maka juga harus dibagi. Ya, jadi tergantung sistem. Sistem itu melepaskan panas atau menyerap panas. Kalau dia menyerap panas maka otomatis di situ akan berharga positif. Kalau melepaskan panas maka dia akan berharga negatif. Ya. Jadi kalau misalkan saja saya punya di sini adalah ada 2 CO2 ini jadi produk. Kita lihat di tahapan reaksinya, maka otomatis di sini ini kan juga jadi apa? Jadi produk juga kan? Kira-kira dibalik enggak ini nantinya? Nilai entalpinya. Ini entalpi delta H ya. Dibalik enggak? Nilai ini dibalik enggak? Tidak. Tidak. Kemudian kira-kira karena di sini 2 CO2, maka tahapan reaksinya harus dikalikan dengan berapa? 2. Kalikan 2. Maka semuanya harus kalikan 2. Dari reaktan sampai dengan produk harus dikalikan 2. Begitu juga dengan nilai entalpinya juga harus kalikan 2. Ya. Ini 8, kemudian ini 8 kalikan 2. 9 kalikan 2 juga 18. Ini 7 ya, berarti negatif 788 kilojoule. Kemudian berikutnya, ini reaksinya adalah CO, ini CO ya. CO ini menjadi reaktan, sedangkan ini menjadi produk ya kan. Maka ini harus kita balik ya, yang awalnya negatif, yang awalnya positif jadi negatif ya. Ini sudah sama, ini balance sudah 2, ini juga 2, maka kita balik 2 CO menghasilkan 2 C ditambah dengan O2, maka tinggal di sini ini bisa menjadi negatif 220 kilojoule. Maka di sini kalau kita lihat dari reaksinya 2C di sini 2C ini kan jadi reaktan, ini jadi produk, sama-sama 2, ini sudah 2, berarti harus dicoret habis bereaksi. Kemudian di sini ini ada 2 O2, berarti ini ada 1 O2, berarti tinggal masih sisa 1 ya. Sekarang berikutnya ini ada 2 CO, berarti tinggal turun saja 2 CO, kemudian ditambah dengan O2,
menghasilkan 2CO2. Sudah sama belum dengan yang ini? Sama belum? Sudah. Maka tinggal nilai entalpi reaksinya, tinggal kita hitung saja, ya. Nah, nilainya berapa? Ya, tinggal dijumlahkan saja. Berikutnya di sini nanti kalau tiba-tiba keluar berarti selesai gitu ya. Ini tinggal 1. Nah, kalau yang sebelah sini kita lihat, tentukan entalpi pembakaran gas etana. Ya, jika diketahui di sini ada C2H6, kemudian ada CO2 nilainya sekian, H2O. Kira-kira kalau entalpi pembakaran gas etana, di sini berarti etana itu rumus kimianya bagaimana? Etana? Etana? C? C berapa etana? C? C2H. Hah? 6 ditambah kalau pembakaran berarti H2O. Nah, kalau pembakaran dia membutuhkan O2. Menghasilkan apa kalau pembakaran sempurna? CO2 plus H2O. Kalau pertanyaannya adalah tentukan entalpi pembakaran standar gas etana, maka ini adalah standarnya untuk pembentukannya, ya. Kita lihat C2H6. Ini sudah balance belum? Belum. Nah, maka ini kalikan 2 ya, C-nya. Sekarang hanya kalikan berapa? 3 ya. Sekarang O-nya kalikan berapa ini O-nya? Ini ada 2, ini ada berapa? Ini ada 7. Maka harus dikalikan berapa di sini? O2-nya dikalikan setengah. 3/2. Ini kan ada 3 ya kan? Di sini ada 4 berarti kan 7. Ya kan? Berarti 7/2 ini ya. 7/2. Jika ingin tidak pecahan maka harus kita kalikan 2 semua, yaitu 2C2H6 ditambah dengan 7O2 menghasilkan 4CO2 ditambah dengan 6H2O ya. Nah, kita hitung berapa nilai entalpi pembakaran. Berarti di sini adalah entalpi pembakaran combustionnya, atau di sini saya tuliskan reaksi saja ya. Nah, maka di sini kita hitung nilai untuk yang CO2 berarti 4 kali berapa? CO2 negatif 393,5 kilojoule per mol ditambahkan untuk 7O2. Kalau tidak dituliskan seperti ini, nilai entalpi untuk gas diatomik nilainya berapa? 0 ya. Berapapun kalikan 0 maka tetap 0 ya. Dikurangi dengan 4 kali untuk yang CO2 berarti negatif 3,5 kilojoule per mol ditambahkan dengan 6H2O berarti negatif 285,8 kilojoule per mol dikalikan 6 ya. Nah, tinggal nanti kalian jumlahkan ini nilainya berapa, Nah, itu adalah kalian total berapa keseluruhan nilainya. Begitu. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Ibu, mohon maaf mau tanya. Ya. Ini tadi untuk menghitung delta H standarnya itu produk dikurangi reaktan. Berarti tadi nilainya 4 dikali 393,5 ditambah yang H2O.
yang Oh iya, yang negatif O2 ini, 285,8. oh ya benar-benar. Yang H2O ya, bukan yang O2 ya, kebalik ya. Oke, terima Iya, kasih. Ibu. Berarti ini kebalik. Berarti di sini tambah 6, 6 ini berarti 6 kalikan dengan H2O negatif 285,8. Kalau yang ini berarti 0 karena O2 ini di reaktan ya. Tinggal dijumlahkan saja. Begitu ya. Ada lagi? Mohon maaf Ibu, itu yang di bagian reaktan itu kasih nilainya yang 4CO2, bukan 4. 2 C6H2, C2H6. Oh iya, benar-benar. Ini ya, karena ini sama ya. Oke. Ini 2 kali negatif 84,7 ya, kilojul per mol. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah? Nanti dihitung sendiri ya berapa totalnya. Kalau sudah,